diri kepada Allah itu tak akan pernah melawan dari perintah Allah. Hanya itu yang bisa saya jawab, karena saya tidak memperdalami terlalu tentang suluk ini. Maka sekali lagi saya katakan, di dalam zuhud itu ada di dalam zuhud itu ada dzauq itu rasa. Di dalam rasa itu ada lazzah, kenikmatan. Maka orang yang menikmati sholat, orang yang menikmati sholat, ketika nikmat sholat itu 20 rakaat itu laksana 1 rakaat. Dia tak merasakan dibebani oleh rakaat itu. Kenapa? Lazah, dia dapatkan lazah. Jadi kalau dia mendapatkan kenikmatan sholat itu, dia tak dibebani oleh rakaat itu. Bagaimana Ustaz? Bisa imam-imam lama, orang-orang terdahulu itu simpel saja dia beramal. Dia lakukan setiap malam ada sholat. Imam Syafi'i itu mempunyai sholat sunnah malam Senin, sholat sunnah malam Selasa, sholat sunnah malam Jumat, sholat sunnah malam Rabu, malam Kamis. Per malam itu ada sholat sunatnya. Kenapa bisa mereka melakukan? Mereka mendapatkan lazat, kenikmatan itu. Kenapa orang bisa berzikir lama, duduk lama? Karena lazat, ada nikmatnya. Kenapa orang bisa duduk di kedai kopi sampai 3 jam, 4 jam? Karena lazatnya kopi dan lazatnya ngobrol. Kan itu. Kenapa ngobrol yang lezat itu tidak kita alihkan kepada istighfar? Silakan ngobrol, tapi bandingkan. Jangan dibandingkan 3 jam duduk, tapi giliran untuk istighfar 3 jam duduk ngopi lalu ngobrol masalah dunia, lalu satu malam itu hanya sholat 2 rakaat tahajud dengan 1 witir, tak sebanding. Nah, kisah tadi menginspirasi kita bahwa apa? Tak sebanding apa yang kita lakukan ini dengan kesalahan yang kita lakukan gitu. Istighfar kepada Allah itu. Maka oleh Ahmad Farid ini kata, Rabbi aghfir li wa tub ala innaka anat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, penerima taubat lagi Maha Pengampun. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yu'anu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Dalam sebuah hadis, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan istighfar itu dalam hatinya tak kurang dari 100 kali dalam sehari. Rasulullah ini siapa? Orang yang diampuni sebelumnya dan diampuni yang akan datang. Dan Rasulullah itu dalam arti tak ada orang di dalam agama Islam ini kecuali Rasulullah lah yang maksum, tak punya kesalahan lagi. Tapi ia beristighfar 100 kali. Lalu kita di mana? Kalau hanya baca istighfar 3 kali subuh, 3 kali zuhur, 3 kali asar, 3 kali maghrib dan isya, 3 kali 5 cuma 15 kali. Di mana kita letak kita dengan Rasulullah SAW? Lalu kita menghafal yang lain lebih dari itu. Lalu dikatakan dalam kalimat tadi, istaghfaratni ghafarat laka ya ibna adam law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma alqaitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabatil maghfirah. Jadi dalam hadis yang lain dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad warada fi hadisin Anas ahammul asbab allati yaghfirullah azza wa jalla biha az-dzunub. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, innaka ma da'autani, sesungguhnya engkau ketika engkau berdoa kepadaku, wa rajautani, dan berharap kepadaku, ghafartu laka ma kana minka wa la ubali, aku akan memaafkanmu, mengampunkanmu apapun yang kau lakukan. Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, law balagta dzunubuka ananas sama, jika seandainya dosamu itu seluas langit, bukan hanya 1 langit, tingkat 7 itu dosamu, lalu dikatakan summa astaghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, ghafirtu lak, aku pasti mengampunimu. Ya ibnu Adam, dikatakan wahai ibnu Adam, lau ataitani bi qurabatil ardi, jika engkau datang kepadaku dengan luasnya bumi ini dengan dosa, semua alqaitani la tusyrik, kemudian engkau melakukan itu kepada diriku, kata Allah, kemudian engkau tidak bersyirikat kepada Allah, mensyirikatkan dan mencukutukan Allah, la ataitu bi qurabatil maghfirah, maka aku akan mendatangkan kepadamu ampunan. Apalagi yang kurang? Rahmat Allah itu besar, luas. Lalu untuk mendapatkan rahmat itu kenapa? Kita harus menjadi orang soleh.
Tak cukup dengan sholat yang 5 waktu itu saja, harus ada letak zikir. Karena aqimus sholata li zikri, banyaknya sholat juga zikir, ya kan? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kami turunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Banyaknya baca Quran juga zikir. Nah, jadi zikir itu bukan hanya duduk lalu berzikir subhanallah lalu membaca sayyidul istighfar, bukan itu aja. Baca Al-Quran zikir, banyaknya sholat zikir, duduk berzikir itu juga zikir. Lalu itu adalah bagian yang kita mulai sebelum kita memohon ampun kepada Allah. Nah, makanya kalau kita bandingkan dengan as-sabiqunal awwalun, orang-orang terdahulu dengan kita, di mana kita? Lalu ketika kita mengeluh dengan segala kesulitan dunia yang kita hadapi, kita ini di mana? Itu kisah tadi. Begitu minta ampunnya, begitu dalamnya ketika dosa itu menimpa pada dirinya sehingga tulang-tulangnya itu remuk, beban kepala itu besar. Hari ini apa yang tak dilihat? Ya, kita para lelaki ini apa yang tak terlihat sama kita? Buka handphone kadang-kadang baca Al-Quran pun muncul iklan yang tak jelas. Macam mana? Begitulah cara penggodaan itu. Sebenarnya Islam ini runtuhnya Islam ini bukan karena orang lain, tapi karena kita sendiri. Makanya sudah lama-lama dijelaskan dalam sebuah buku Al-Islamu Mahjubun bil Muslimin, sesungguhnya Islam itu tertutup turunnya, ya kan, nilai Islam itu karena orang-orang Islam sendiri. Kita lihatlah hari ini, mengaji di sini menuduh ustadz ini, mengaji di sini menuduh ustadz sana, nanti mengaji di sini ustadz sana pula yang kena tuduh. Bikin YouTube ini ngaji begini, habis pula yang di sana yang dikaji. Buka YouTube ini disandingkan pula antara perkelahian antara pendapat ustadz ini dengan ustadz ini, ya kan? Saya katakan hari ini tidak ada muhaddisin yang umum, ahli hadis yang umum itu tak ada. Karena sekelas kami ini walaupun semua agamanya tinggi masih dalam tahap anakilul aqwal. Kenapa saya katakan anakilul aqwal? Fajar saja membaca buku Ahmad Farid untuk menerangkan tentang semua. Berarti kan kita anakilul aqwal, memindahkan perkataan para ulama. Sudah itu kita digelar dengan ahli tafsir. Sebenarnya pendapat kita itu adalah pendapat dari buku-buku tafsir yang kita baca. Belum ada pendapat sendiri. Kalau pendapat sendiri, hadis yang murni. Sudah itu kita digelar pasti merujuk kepada kitab-kitab turos. Maka keberadaan para doktor dan profesor hari ini itu hanya sebagai anakilul aqwal, belum lagi masuk kepada mujtahidin. Maka tak ada yang perlu dibanggakan. Ahli tafsir ini, ahli hadis ini. Tapi begitu dilihat orang kelakuan tidak sesuai dengan hadis yang disampaikan, mau kemana umat ini mau dibawa? Ya kan? Saya maka tak berani saya mengatakan saya ini ahli zuhud karena belum teruji. Belum teruji seperti Atha bin Zubair. Atha bin Zubair tak mau duduk dengan apa? Dengan Amirul Mukminin di istana negara. Nah, Amirul Mukminin itu presiden. Tak satu gelas pun minuman yang diserahkan oleh Amirul Mukminin yang diminumnya. Lalu ia menyampaikan kepada presiden, itu kan presiden itu, hanya 3 hal. Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya aku datang ini ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, tetangga Allah dan tetangga Rasul, penduduk Mekah dan penduduk Madinah itu belum sampai upeti yang diberikan oleh Amirul Mukminin, dicatat. Kedua apalagi, wahai Atha, dia katakan janda-janda perang, istri-istri tentara, belum sampai lagi gajinya dari Amirul Mukminin. Ketiga, dia katakan banyak anak-anak telantar dan anak yatim yang sekolah belum keluar kiriman dari Damaskus untuk anak-anak tersebut. Lalu dikatakan, ya Atha, ya Syekh, ya ulama,
apa yang engkau minta selain itu? Dia katakan, cukup. Aku datang ke istana ini hanya untuk mengurus masalah umat. Kita datang ke penguasa tidak mengurus masalah umat, mengurus masalah pribadi kita. Minta mobil plat merahnya untuk operasional organisasi, minta proposal untuk organisasi kita. Itu yang masih kita lakukan. Kita di mana? Lalu kalau kita mengaku ahlu zuhud, belum pada posisi itu. Bisakah kita mobil operasional yang diberi kepada kita itu betul-betul kita operasionalkan untuk kita melakukan pekerjaan organisasi itu? Belum bisa. Makanya saya katakan, saya pernah ditanya ketika mendapatkan plat merah, dikatakan, Ustaz, apakah ketika Ustaz nanti pergi sholat, karena plat merah ini dibeli oleh orang, oleh uang rakyat, kan itu uang masyarakat, uang umat, dapatkah kami pahala dari jalannya mobil plat merah itu ke masjid? Saya tak bisa jawab. Mungkin ini sindiran. Lalu kenapa kita tumpuk itu? Belum lagi kita kepada az-zahidin, belum sampai ke zahidin. Lalu kita ahli tafsir, belum sampai lagi ke mufassirin. Kenapa? Karena kita memindahkan, bikin tesis, dapat doktor, yang kita pindahkan apa? Pendapat Imam Ibnu Katsir, pendapat Imam Zamakhsyari, pendapat Imam Fakhr Ar-Razi, pendapat Imam Wahbah Zuhaili, pendapat Buya Hamka dari tafsir Al-Azharnya. Lalu kita bangga dengan tesis S3 kita, lalu kita digelar dengan mufassir, ahli tafsir. Belum. Jadi kadang-kadang YouTube ini membantu dakwah, tapi kadang-kadang elektronik ini membuat kebanggaan dan ujub nafsi itu lebih tinggi. Aku lebih terkenal, follower aku 1.500. Bagus. Tapi terkadang follower itu membuat kebanggaan. Tak ada yang viral di Riau ini, hanya 2, saya dan Ustaz Somad. Ini kan kalimat bahaya. Ya kan? Makanya saya katakan, kenapa saya singgung? Hari ini saya tengok YouTube disandingkan antara 2 pendapat yang berseberangan. Ya kan? Yang ini menyalahkan ini, yang menyalahkan ini, lalu mengaku sebagai ulama. Ulama itu tidak begitu. Imam mazhab itu, apa yang aku katakan adalah benar, boleh jadi salah, dan apa yang dikatakan Imam Malik, kata Imam Syafi'i, itu adalah benar, bisa boleh jadi salah, tapi boleh jadi itu sesuatu yang benar dari apa yang menjadi pendapatku. Lalu apa yang, kalau tingkat ulama seperti ini, tuding menuding antara satu sama lain, bukankah itu bagian daripada al-Islamu mahjubun bisul muslimin? Islam itu tertutup oleh orang muslimin sendiri. Kenapa kita hadapkan perpecahan di depan umat? Kalau mau berdebat di tempat satu, para ulama saja masuk. Kalau mengaku ulama, kalau Fajazah belum sampai ke tingkat ulama itu, karena belum bisa menahan. Jadi di situ silakan berdebat, buku apa yang Anda baca, apa yang menjadi inspirasi Anda. Jangan berdebat di YouTube. Buzzer ini kan parah, ini buzzer ini. Pendapat Ustadz ini begini, nanti tuding begini. Ada tuh di sana, ada tuh di sana, ada tuh di sana, disandingkan. Akhirnya masyarakat ini bingung, ini yang mau ditiru yang mana? Nah, balik kepada nilai istighfar, kita bandingkan dengan orang-orang terdahulu. Hanya terlihat wanita sedang mandi, itu pun tak sempurna melihatnya. 40 hari dia minta istighfar kepada Allah. Lalu kalau kita sandingkan pendapat orang, lalu orang berkelahi, dosanya itu sampai mana? Tadi saya katakan, jangan kita berbuat sesuatu yang dilarang oleh. Di satu sisi kita merasa orang berilmu, di satu sisi kita menjerumuskan masyarakat dalam peperangan terus. Juruslah masyarakat untuk selalu beribadah, beristighfar pada Allah, dekat kepada Allah, dan menyadari dirinya ini manusia yang punya kekurangan. Lalu dia doakan ulama-ulamanya supaya tidak bertengkar. Kan itu yang kita harapkan. Jangan difanatikkan jamaah ini, jamaah saya, lalu diadukan dengan jamaah yang lain. Itu bukan bagian orang al-mustaghfiruna bil azhar. Jadi kalimat istighfar ini dalam, payah memahaminya. Maksudnya orang yang mustaghfirina bil azhar, orang yang memohon ampun di tengah malam di hadapan Allah, orang yang besar hati dengan segala pendapat dan perbedaan tadi. Maka ia buka hatinya itu dengan segala, dan ia tidak langsung menuduh pendapat-pendapat orang itu adalah salah, tapi ia pelajari, ia WA orang bersangkutan,
bukan ia panggil jamaah untuk saling bertengkar antara satu dengan yang lain. Kalau begitu sama kita dengan pemuka Yahudi dan Nasrani, ya kan? Di zaman Bani Israel dulu tuh begitu. Jadi kalau penguasa ulamanya itu memegang peran, jadi kalau ada umat ini bersalahan, itu bukan minta istighfar kepada Allah. Salahnya apa? Kecil salahnya, bawa bebek, kambing, kasih sama ulamanya, ya kan? Atau bawa duit, letakkan di tempatnya. Lalu kalau salah nanti yang lebih besar, bawa kerbau, bawa unta untuk menembus dosa. Islam bukan begitu. Islam itu langsung dia kepada Allah. Kita minta doa boleh, tapi fanatik kepada seseorang tak boleh juga. Ini persoalan hari ini. Kenapa saya sampaikan ini? Bagaimana kita bisa dinilai oleh Allah nilai istighfar kita kalau kita masih membanting dalam kehidupan, mengadu sama satu sama lain? Tak mungkin. Ilmu ini, yakinlah, ilmu ini cahaya. Kalau Ustaz Fadli yang hadir hari ini hanya karena untuk mendapatkan upah dari masjid ini, tidak akan masuk ilmu kepada jemaah itu. Yakinlah itu. Jadi kalau Ustadz sudah memilih masjid-masjid mana yang besar penghasilannya di situ, tak akan masuk ilmu. Yakinlah saya. Rasulullah, ayat berapa ayat ini di dalam ayat? In ajra illa 'ala Allah. Apa kata para nabi? Aku datang ini tak akan minta upah sama kalian wahai umatku. In ajra illa Allah. Aku ini hanya minta upah dari Allah, rahmat Allah. Aku menyampaikan sesuatu yang benar. Makanya terkadang kalau pola pikir itu mencari masjid yang mana yang besar yang membayar, tak masuk ilmu itu. Ini persoalannya nih hari ini nih. Masjid mengasih boleh, silakan, sekedar memang dikasih. Tapi kalau udah itu menjadi tujuan, al ilmu nur, ilmu itu cahaya, dan cahaya itu tak akan tembus di hati-hati orang yang rusak dengan materi ini. Yakinlah, karena hubungan antara yang mengajar dengan yang belajar itu hati, dan dia akan terhambat dengan materi-materi dunia. Ini yang bahaya sekarang ini kan. Yang paling bahaya itu ini sekarang. Makanya kenapa dulu saya masih ingat 80 masuk pondok, itu Pak Kiai itu duduk kita tak pernah ribut di kelas itu. Dia cuma taruh peci begini. Itu kelas 6 kita, kelas 6 itu tingkat sama dengan kelas 3 SMA. Dia pergi, kita tetap menghafal. Hanya lihat songkok, itu bukan melihat songkoknya, dia seperti dia tuh masih hadir di situ. Hari ini guru di dalam kelas tuh pun dibawa pacaran sama anak muridnya. Kenapa itu terjadi? Tak ada gesah seorang guru dengan keikhlasan itu. Karena yang diajar itu bukan akhlak, tapi hanya sekedar mengajar, tidak mendidik. Kenapa? Keikhlasan itu hilang, ditarik Allah. Karena pikiran itu terlintas adalah dunia yang dikuasai. Makanya yakinlah, sesuatu jabatan yang kita rebut untuk mendapatkan dunia yang banyak tak akan bermanfaat pada diri kita. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa orang ini megang ini hancur, kenapa orang ini megang ini hancur? Karena memang tidak, nilai keikhlasan itu di bawah rata-rata. Lebih banyak untuk memanfaatkan nilai dunianya daripada nilai keikhlasan kepada Allah. Tuh tak yakin Allah tuh yang memberikan rezeki. Makanya sikut sana sikut sini, fitnah sana fitnah sini untuk mendapatkan sesuatu itu. Maka tak ada arti hidup itu. Maka pulanglah jemaah, bekalahi jemaah satu dengan yang lain setelah ia ceramah. Itu bukan ulama. Nah itu yang kita terjadi sedih. Fajar saya tidak marah, cuma ingin menggambarkan kejadian hari ini. Kenapa begini? Buzzer ini sekarang kita bangga, oh ngaji di YouTube, kemudian followernya yang melihat 1.500, itu bukan takmir masjid, itu takmir dunia maya. Kalau takmir masjid tuh banyak orang datang ke masjid tuh. Takmir itu kan ada dua, takmir berupa bangunan ini, takmir berupa memakmurkan masjid, jam berjamaah orang, macam di Turki itu, sholat subuh itu sama dengan sholat Jumatnya gitu. Itu takmir dalam arti ruhi. Masjid itu memang ramai,
Datangnya orang dengan kesadarannya datang, terpanggil dia datang. Kalau di YouTube itu dunia maya itu dunia gaib. Itu hanya dipegang oleh SAG dan MAG macam pelajaran sarjana alam gaib dan makhluk alam gaib. Gaib itu. Karena di dalam follower itu banyak buzzer juga. Jangan bangga kita di follower orang dengan banyak itu. Karena jika Allah ingin mengangkat, Allah angkat. Jika Allah ingin menjatuhkan, selesai. Lalu banyaklah beristighfar pada Allah dengan ujub nafsi tadi. Maksudnya istighfar pada Allah itu supaya kita jangan terlalu takjub dengan diri kita. Karena itu adalah afatul ilmi. Itu adalah kecelakaan, lukanya seorang berilmu itu karena ia bangga dengan ilmu yang ada padanya. Selesai itu di hadapan Allah. Itu istighfar. Lalu di dalam yang akhir daripada kalimat istighfar ini, al-asar wa fadlul istighfar, dijelaskan oleh Ahmad Farid ini apa yang menjadi kelebihan istighfar ini. Qalat Aisyah radhiyallahu anha tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Kata Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Ibnu Majah, dijelaskan hadis ini marfu dari Abdullah bin Bazar, dikatakan tuba, sungguh sangat baiklah liman wajada fi sahifati istighfaran katsiran, sesungguhnya orang ini sangat baik ketika didapatkan dari lembaran-lembaran catatan kehidupannya banyaknya beristighfar. Itu satu hadis. Dalam kalimat yang lain dikatakan waqala Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu menjelaskan, kalau tadi Rasulullah ma alhamallahu subhanahu abadan listighfar wa huwa yuridu ay yu'azzibah. Allah tak mengangkat tangannya untuk mengazab seseorang hamba yang berdosa dengan istighfarnya. Berarti kan Allah angkat, tidak jadi mengazab karena hamba itu beristighfar. Lalu waqala Qattadah radhiyallahu anhu inna hadzal Qur'an yadullukum ala da'ikum wa dawaikum fa amma dawaukum faz-zunub wa amma da'ukum fal-istighfar. Dikatakan oleh Qattadah, sesungguhnya Quran ini, sambil memegang Quran, yadullukum ala da'ikum wa dawaikum, sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan penyakitmu dan obatnya. Lalu dikatakan sesungguhnya apa itu penyakit? Itu adalah dosa. Apa itu obat? Obatnya adalah istighfar. Al-mustaghfiruna bil azhar. Al-Quran itu menunjukkan penyakit dan menunjukkan obat. Ya kan? Apa itu penyakit? Dosa-dosa yang dilakukan. Banyak cerita. Fir'aun itu hampir setiap surat itu dijelaskan di dalam surat itu. Mulai dari Al-Baqarah sampai akhir. Wal Fir'aun, semuanya Fir'aun dosa. Lalu apa setelah itu? Ada taubatnya, tapi Fir'aun tak sampai kepada taubat. Qarun diceritakan, kaum Tubba diceritakan, kaum Nabi Soleh diceritakan. Itu dosa semua. Jangan kita ulang dosa yang sama. Memang umat Nabi Muhammad, kelebihan Nabi Muhammad itu ada 6. Salah satunya adalah ia berdosa tak diazab saat itu, tapi dicoba saja, diturunkan musibah oleh Allah. Tapi umat terdahulu begitu dia salah, diazab habis. Nabi Nuh habis, umat Nabi Soleh membantai onta yang dititipkan, habis. Kaum Ad habis, kaum Samud habis, kaum Yakub habis, ya kan? Habis semua. Yang melawan Musa, Fir'aun habis. Bani Israel dengan segala kekuatan yang melanggar larangan Allah jadi kera langsung. Hari ia beribadah, ia jadikan hari untuk mencari ikan. Jadi kera, kunu qiradatan khasiin. Umat Nabi Muhammadnya yang dipanjangkan. Berdosa hari ini, masih nanti di akhirat, di barzah baru diazab. Maka ada sempat untuk beristighfar. Tak ada jalan lain. Lalu dikatakan juga dalam kalimat lain, wasami wa arabiyan wa huwa mu'ata'alluq bi astaril ka'bah wa Allahumma inna istighfari ma'a isdari allaum intarqan istighfar ma'a ilmi bi si'atil ghafurul ajazaka. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adkhalil azim mujarrami fi azimi afwaka ya arhamar rahimin. Kalimat-kalimat ketika kita istighfar kepada Allah
sambung dengan kalimat ya arhamar rahimin, ya Allah yang maha pengasih, ya Allah yang maha penyayang, sayangi kami. Irhamna ya arhamar rahimin. Kalimat itu perlu kita ucapkan di belakang-belakang kalimat istighfar kita, di belakang-belakang doa kita. Saya sambung sedikit yang menyambung daripada istighfar. Bagaimana kita mengobati penyakit-penyakit hati, itu istighfar. Yang selanjutnya adalah doa. Ada istighfar, ada doa. Maka dikatakan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 186 menjelaskan wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi, kan itu, la'allahum yarshudun. Dikatakan dalam kalimat, apabila seorang hamba memohon kepada Allah, ya, katakanlah, dia menanyakan tentangku, katakanlah fa inni qarib, aku tuh dekat. Ujibu da'watad da'a, maka aku akan tetap menjawab apa yang diminta oleh hamba. Tinggal hambanya lapang hati atau sempit. Itu maksudnya istighfar tadi, untuk melapangkan hati. Apapun yang diturunkan oleh Allah kepada kita, maka ia terbuka. Jangan kita minta ini, rasanya Allah kok tak memberi. Allah tak memberi itu karena Allah lebih tahu. Jika itu diberikan sama kita, kita lupa kepadanya. Itu masalahnya sekarang itu. Allah lebih tahu. Lebih baik dia tak diberi itu, dikasih Allah ke lapangan yang lain. Itu harus tahu dalam hidup itu, harus pasti seperti itu. Maka dikatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'ala 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Makanya dikatakan fa subhanal azim innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka dalam kalimat itu orang yang beristighfar, orang yang berdoa, makanya habis sholat 5 waktu itu, karena itu sholat wajib, habis assalamualaikum istighfar, berdoa. Jangan langsung pergi. Doa itu sunnah. Mau bersama mau sendiri itu terserah. Yang beriktikad dia bersama, yang mau sendiri sih. Tapi jangan menyalahkan satu sama lain. Oh ini tidak ada ini. Dah selesai. Barang itu dah selesai sama imam-imam kita, orang-orang ulama kita. Kalau mau dikatakan oh ulama Saudi mengatakan tak ada, buka itu fatwa Syekh Utsaimin. Berdoa bersama setelah sholat wajib itu sunnah. Cuma nggak tahu lah, kadang-kadang pengikut-pengikut ini lebih hebat pula lagi dari gurunya. Ini yang masalah sekarang umat Islam nih. Ngaji sekali, 2 kali, 3 kali dia berfatwa. Mufti aja tak berfatwa, dia berfatwa. Contohnya apa? Umat kita Islam ini pergi haji, diterangkan oleh orang yang lebih berilmu, ada yang ngengkel tuh, tak bisa begini, tak bisa begini. Lebih hebat pula dia lagi dari ustadz-ustadz dia yang di dalam rombongan itu daripada apa? Hebat pula dia daripada ustadznya tuh. Nah, itulah orang kita, contoh kita itu begitu. Ini tak boleh. Dia katakan, oh ini saya baca. Dia baca bukunya dari kiri ke kanan. Sementara ustadznya baca dari kanan ke kiri. Pusat ilmu itu dari kanan ke kiri bahasa Arab, bukan dari kiri ke kanan. Coba nanti baca, kalau yang paham bahasa Arab sedikit aja, baca buku Ahmad Farid nih yang bahasa Arab, baca yang bahasa Indonesia, jauh itu. Kenapa? Menerjemahkan sebuah bacaan itu tergantung orang yang membaca itu. Kadang tak tepat. Saya sudah baca Fathur Rabbani yang bahasa Arab, lalu saya bandingkan dengan terjemahan, berbeda. Karena tergantung siapa yang menerjemahkan. Kecuali hadis. Kalau hadis-hadis ini kan memang ada yang menguatkan, ada asbabul wurudnya, sebab hadis ini dikeluarkan, itu menjadi fenomena. Makanya terjemah Al-Quran yang ada di Departemen Agama itu sebenarnya sudah bagian dari tafsir. Kenapa? Dia mencomot dari Ibnu Katsir, mencomot dari dari tafsir-tafsir lain, digabungkan baru diartikan.
bukan artinya terlak. Makanya kalau tidak gitu tidak bisa memahaminya. Nah, itu yang dijelaskan. Maka dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu man lam yas'alillahi yaghdabu alaihi. Nah, lihat, ini hadis dari Abu Hurairah ya, bukan dari Fajri Hansa. Dikatakan an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innahu man lam yas'alillah, sesungguhnya barang siapa yang tidak meminta atau berdoa kepada Allah, yaghdabu alaih. Berarti dikatakan sesungguhnya barang siapa yang tak meminta kepada Allah, maka Allah marah kepadanya. Jadi tidak ada dalil yang habis sholat langsung begitu, tidak ada. Saya juga nggak ngerti itu kenapa. Sholat itu kan apa Ustaz? Sholat itu kan doa semua isi. Iya doa, tapi doa sesudah sholat itu juga disuruh Rasulullah. Karena itu waktu yang paling tepat, waktu yang paling makbul juga untuk berdoa meminta kepada Allah. Orang habis sholat sunat malam aja kita suruh berdoa, masa sholat wajib kita tak berdoa? Walaupun Rabbana atina fid dunya hasanah. Lalu kita kencang-kencang pun pergi habis sholat itu untuk mengurus dunia, dapat nggak kita dunia yang kita kejar itu kalau Allah tak berkenan? Tidak dapat. Memang kadang-kadang faktor umur juga menjadikan itu. Kita kalau anak muda itu kan kita nggak kencang bawa mobil, tapi tak boleh ada yang di depannya kan, itu masalahnya kan itu. Mobil itu tak kencang, cuma tak ada yang boleh di depan, lebih kencang dari yang kencang. Tapi kalau sudah mulai berumur, sudah mulai nampak posisi itu kan. Memang faktor itu juga ini, tetapi kita harus latih di masa muda ini untuk selalu dekat kepada Allah. Sikit lagi ya. Maka dikatakan dalam hadis itu, innahu man lam yas'alillah yaghdabu alaihi, ia akan dimarahi. Wa ra'a ahadul ulama rajulan yatardu ala ahadil muluk faqala lahum ya hadza tazhab ila man yasuddu dunaka bab wa yazharu laka faqrah wa yakhfa anka ghanah wa tatruku man yaftahu laka babu wa yazharu laka ghanahu wa yaqulu ud'uni astajib lakum. Bayangkan kita untuk meminta sama manusia aja kadang datang ke rumahnya bawa oleh-oleh. Bagaimana dia senang. Sekarang minta sama Allah masa nggak pakai istighfar? Allah tuh senang dengan istighfar. Allah tuh senang dengan kita meminta. Maka sebelum berdoa sama Allah itu lakukan apa yang disukai oleh Allah. Sama manusia kita sanggup bawa buah, bawa ini supaya lolos nih pencalonan kita kan. Lalu sama Allah kok nggak kita buat? Lakukan sholat lalu minta pada Allah. Lalu wa fi zalika qila la tas'alni bani adam amman yujibul mudhar idza da'ahu wa yakshifu as-su'. Sesungguhnya Allah adalah satu-satunya yang mengabulkan permintaan orang-orang yang terdesak lalu mengangkat malapetaka yang ada padanya. Bukan dukun. Tahulah sekarang ini gimana ya, dunia modern, alat canggih di tangannya, tapi masih banyak juga yang kedukun. Saya heran juga. Yang bahayanya kedukun itu ya minta apa pula kan, minta kaya. Dukun itu sendiri miskin itu, gimana cara memberinya? Kalau Allah memberikan kekayaan, Allah itu memang maha kaya, al-ghani. Minta ke dukun nomor judi, dukun itu sendiri tak pernah menebak benar, lalu kita minta nomor sama dia, bingung juga kita. Secara akal aja tak masuk, apalagi secara hati. Minta dukun untuk mendapatkan pangkat tinggi, dukun tuh aja tak berpangkat, tak punya tempat untuk mengatur pangkat itu. Macam mana kita minta sama dia? Kan masalah itu. Ya kan? Sudahlah, minta sama Allah, lakukan menurut syarat manusia, minta sama Allah. Kalau Allah memang menetapkan kita di situ, tak satu pun manusia yang bisa menghalangi. Lalu kenapa kita baca Allahumma la mani lima ataita wa la muti lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani lima ataita itu, ya Allah tak ada yang dapat menghalang jika Engkau memberi. Memang selalu saya ulang ini. Hafalah itu, Allahumma la mani lima ataita, tidak ada yang dapat menghalang jika Engkau memberi.
Wala mu'dzal lima mana'ta, tak ada yang dapat memberi jika engkau mengangkatnya. Wala raddan lima qadaita, tak ada yang dapat menolak jika keputusanmu itu turun kepadaku. Wala yanfa'u zal jad, tak ada zat bekal yang paling mulia itu hanya dari sisi Allah. Bekal dunia ini sebentar ya. Kalau zaman-zaman kemarin Indonesia masih kaya punya duit, bertebaran SPPD, nah sekarang nggak ada lagi SPPD. Habis organisasi pun teler sekarang semuanya. Saya tengok, kenapa nggak ada lagi kegiatan? Kita nggak punya duit. Tapi masih banyak orang yang tak punya duit membuat organisasi berjalan. Kenapa? Yang disentuhnya hati-hati agniya dengan kegiatan yang ia lakukan. Tadi kita kan selalu bangga dengan angka-angka. Saya baru dari Pansel, calon komisioner Basnas. Ada satu aja yang saya tanya, ya kan? Basnas 5 tahun yang lalu Provinsi Riau nih, itu pencapaian zakatnya cuma 1,2 miliar. Tapi ini banyak dari pribadi-pribadi dan orang-orang. Tahun 2021 ini pencapaian Basnas itu 15 miliar. Jadi setahun itu 15 miliar. Tapi kita tidak perlu bangga, karena itu instruksi petingginya, instruksinya PNS potong. Jadi petugas Basnas tidur aja ngorok itu duit masuk juga 15 miliar. Saya tanya, sudah lengkapkah Anda kalau duduk di Basnas itu sebagai amil? Tak terjawab. Amil itu berusaha, baru dia dapat gaji. Jadi posisi ini kadang kita berbangga dengan angka pencapaian 15 miliar, kemudian mendistribusikannya pun masih memilah-milah gitu. Kontroversi, ya kan? Kadang-kadang puak-puak dia aja yang dikasih, ya, kadang itu persoalan-persoalan di dalam umat Islam. Kenapa saat ini orang berebut menjadi komisioner Basnas? Karena nampak angka yang diterima tiap bulan. Nah, itu aja persoalannya. 40 yang masuk, 40 pula nelpon panselnya kan, pusing kepala pansel. Ini rekomendasi ini rekomendasi ini. Tidak pernah ada aku direkomendasikan Allah, itu tidak ada yang nanya gitu. Aku rekomendasi ini, aku rekomendasi ini. Pansel 5 orang penuh kepala pansel dan 40 yang nelpon itu. Ada emaknya nelpon, ada ayahnya nelpon, ada ininya, ada backingnya ini, ada backingnya itu. Sudah akhirnya kita katakan real saja lah. Terserah nanti stakeholder yang memilih. Ya. Kenapa bisa menjadi begini? Dan itu orang-orang berilmu loh. Yang akan menjadi pimpinan itu kan orang berilmu itu. Kenapa tak yakin dengan Allah? Minta sama Allah tunjukkan piawai kita, selesai masalah. Setiap hari baca juga Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita, tapi loyo. Nggak yakin Allah tuh. Itu persoalannya gitu. Ini yang masalah ini diri kita sekarang. Kenapa tidak dekat dengan Allah? Sholat hajat. Kalau mau jadi komisioner Basnas tahun ini 1 tahun itu sholat hajat. Aku mau jadi, minta sama Allah tuh. Kalau mau jadi itu, saya selalu katakan sama orang-orang ini, kalau hanya ingin menjadi RT RW itu sholat hajatnya 3 hari pun sudah cukup. Tapi kalau mau menjadi wali kota paling tidak 5 tahun. Kalau gubernur 7 tahun atau 10 tahun sholat hajat tiap malam tuh. Minta aku mau jadi gubernur, aku mau jadi gubernur ya Allah. Ini doa sekali, besok tinggal sebulan baru doa balik. Coba ada caranya mau jabat. Banyak orang yang tak pakai sholat hajat menjadi gubernur, ya boleh jadi Allah kasih dia itu sebagai bukan sebagai tempat yang baik, sebagai azab. Ada nggak orang jadi pimpinan kemudian diazab? Ada. Menatanya 5 tahun tapi buat 8 bulan baru berpuasa tangkap. Gimana caranya? Jadi jangan kita ada nggak orang yang mau jadi, saya ulangi lagi, ada nggak orang yang bertahun-tahun ingin menjadi anggota DPR, begitu nama sudah masuk jadi anggota, sebelum dilantik mati, ada nggak? Banyak. Lalu apa yang mau kita ini? Singkat dunia nih, 60, 40, 50, 60, lalu bertengkar. Ada nggak ustadz yang sedang bertengkar-tengkar mati dia? Ada. Jangan pertengkaran itu dinaikkan gitu. Tak
tak ada gunanya juga. Makanya doa Allahumma la mani lima ataita. Doa itu Allahumma la mani lima ataita. Ya Allah, tak ada yang dapat melarang jika Engkau memberi. Tak ada yang dapat memberi jika Engkau melarang. Tak ada yang dapat menghalangi jika takdir itu turun kepadaku, keputusanmu itu turun. Kau jadi komisioner, jadi komisioner. Siapa pansel pun tak dapat menghalangi. Itu udah takdir. Jadi balikkan diri itu kepada itu. Makanya untuk mengobat hati itu istighfar, mengobat hati itu doa. Nah, ya kan? Kalau ingin menjadi ini, kalau yang akan dicapai itu besar, tiap malam sholat hajatnya jangan 2 rakaat, 12 rakaat. Kalau 2 rakaat mintanya jadi eselon 1 ya susah. Kita ini sekarang kan ingin jabatan itu diridhoi juga dengan Allah kan, bukan hanya sekedar kita dihormati orang kan. Nah, kalau ingin diridhoi oleh Allah, banyak kepada Allah minta. Tapi kalau kita tak minta, tak fenomenanya tak banyak, ya kalau kelas, bukan meremehkan kelas RT RW, seminggu pun cukup itu sholat hajat tuh. Lamanya orang datang ke rumah tuh, bapak jadi RT aja lah, bapak jadi RT aja lah. Tapi kalau jadi wali kota harus 5 tahun lah, ya kan? Siapkan. Ini 2,5 tahun ini tahun politik nih, udah mulai nampak saya. Mudah-mudahan pintu rumah dukun tak banyak terbuka lagi. Ini yang payah nih kalau udah tahun politik ini kan, itu persoalannya. Nah, terakhir ini dijelaskan dalam kalimat ini. Buku ini hanya menjelaskan kepada kita. Saya cuma hanya menyampaikan. Tentu banyak pula yang saya sampaikan ini yang salah. Penyerapan itu adalah pada hati jamaah yang memang terbuka. Dengan apa? Cahaya Allah, dengan ibadahnya juga. Jadi tidak bisa seorang ulama itu menekan jamaah dengan kefanatikan secara ilmu, tak bisa. Makanya yang takutnya nanti kalau jamaah fanatik dengan seorang pengajar atau yang berceramahnya tadi, begitu dia lihat aib pengajarnya tak mau ikut dia lagi, karena manusia ini punya aib. Maka penerimaannya itu tergantung kadar jamaah itu beribadah, itulah terbuka mata hatinya untuk mendapatkan rahmat Allah. Itu saja keterangan saya. Mudah-mudahan kalimat yang sedikit ini memberikan nuansa yang membuka kita. Ada pertanyaan? Oh ya, silakan. Langsung. Assalamualaikum guru. Saat ini kita melihat sama-sama banyak kezaliman dan maksiat yang dilakukan terang-terangan. Kemudian juga pelecehan terhadap Islam juga terang-terangan. Baik dari Islam itu sendiri maupun dari luar Islam. Pertanyaannya, kenapa azabnya itu lama, bahkan tak ada turun nampaknya ketika ini terjadi dibandingkan dengan dahulu? Kalau dahulu cepat sekali, ketika orang terzalimi berbalas langsung. Jadi pertanyaan ke guru, kenapa? Jadi seakan-akan kalau azab tak ada, bala tak ada, ini makin merajalela pelecehan ini. Nah, mohon penjelasan dari guru. Pertanyaannya, kenapa maksiat sekarang terlalu banyak? Itu dari banyak. Kemudian kenapa Allah tak memberikan peringatan berupa azab? Kenapa yang dulu itu berazab? Lalu kenapa umat Islam itu sendiri seperti ini tak menggubris? Biasanya musibah itu turun oleh Allah itu untuk membangunkan kita. Umat Islam ini kan banyak tidur, dengan kenikmatan itu tidur, ya kan? Lalu nanti pemimpin-pemimpin Islam itu berkolaborasi pula dengan kafir sampai kepada nilai-nilai yang seharusnya tak boleh. Nah, saya tidak tahu, saya juga tidak terlalu mendalami hadis itu. Setiap 100 tahun kan ada perubahan yang dikirim oleh Allah. Mudah-mudahan kita umur kita tak sampai 100 tahun. 100 tahun yang lalu kan termasuk yang gemilang. Lalu mungkin 100 tahun yang akan datang ini, setelah 100 tahun berarti ini pada abad-abad berikut ini abad 21 ini yang menjadikan kita adalah bagian daripada apa? Bagian daripada kecemerlangan itu. Makanya ketika salah seorang menanam korma itu, datang khalifah menanyakan, wahai orang tua, umurmu dah 80, kenapa kau tanam korma ini? Aku tanam korma ini liyakula man min ba'di. Aku tanam hari ini bukan aku yang memanennya, tapi untuk memakan siapa yang hidup sesudahku. Maksudnya kita berjuang
tidak untuk kita rasakan langsung. Terkadang ada Allah menurunkannya saat kita berjuang itu, ada tidak. Maka yang paling bagus itu kita didik generasi kita sebagai orang-orang yang dekat dengan Islam. Boleh jadi usaha kita hari ini itu Allah berikan nanti manfaatnya setelah kita mati. Nah, lalu dikatakan kenapa sekarang terbit kezoliman? Biasanya kezoliman itu jika sampai kepada puncaknya baru dihabisin sama Allah. Kenapa? Fir'aun dah sampai puncaknya, dia mengaku Tuhan. Dikirim bala, air jadi darah. Kirim belalang, tak juga sadar, ya kan? Banyak musibah di zaman Fir'aun itu. Nah, begitu itu sampai puncaknya ingin membunuh Nabi Allah, tenggelamkan. Nabi Muhammad 13 tahun itu derita hanya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Derita, diboikot, tak dikasih makan, terkurung Rasulullah di bukit batu, sehingga Rasulullah meletakkan batu-batu itu dan sahabatnya meletakkan batu itu di perut untuk menahan lapar. Diboikot. Pergi ke Taif, dilempar. 13 tahun. Kita berapa tahun sekarang digencet? Belum sampai 13 tahun rasanya, ya kan? Lalu ketika hijrah itu bukan langsung hebat. Begitu sampai ke puncak kejayaan, Rasulullah wafat. Apa hikmahnya? Rasulullah pun dari anak-anaknya yang laki-laki wafat semua. Ibrahim, cuma anaknya yang perempuan yang hidup, Fatimah yang panjang umurnya, radhiyallahu anha. Apa sebabnya? Supaya orang tak menyembah ke anak-anak Rasulullah ini. Karena begitu Rasulullah mati, ada Musailamatul Kadzdzab, aku nabi, ngaku nabi dia. Hari ini pun kita banyak ngaku nabi. Lalu kata, kenapa Allah tak langsung azab? Itulah umat Rasulullah. Maka Rasulullah dikatakan, aku mempunyai kelebihan 6 kelebihan diutus selain nabi sebelumku dulu. Nah, nabi dulu pertama ya, saya tidak terangkan 6 namanya. Pertama, karena saya lupa juga yang 6 itu. Salah satunya nabi dulu diutus khusus umatnya. Nabi Musa untuk Bani Israel, ya kan? Nabi Isa untuk Bani Israel. Nabi-nabi itu diutus pada umatnya. Aku, kelebihan aku diutus untuk seluruh umat, bahkan rahmatan lil alamin, untuk jin semuanya diutus Rasulullah itu. Itu kelebihannya. Kedua, umat dulu, nabi dulu diutus untuk satu kulit aja. Kulit berarti umatnya saja. Aku diutus untuk aswad dan kuning dan apa, semua umat aku diutus untuk semua umat. Lalu kelebihan yang satu lagi, yang ketiga, umat dahulu ketika berdosa langsung diazab. Umatku diberi tangguh oleh Allah untuk mendapatkan taubat. Yakinlah, setiap kezaliman itu mencapai puncaknya, tapi yang menyakitkan kita ada dari orang-orang kita yang menjadi antek-antek. Ini masalahnya nanti deh. Masalah kita ini kan runtuhnya bukan karena musuh. Musuh itu kalau berhadapan perang takut dia dengan umat Islam, tapi dia cari yang lemah-lemah iman, dikasih support dunia. Inilah yang akan menghancurkan di dalam agama kita. Nah, kita berhati-hati saja. Dan kita tak bisa tunjuk hidung menuduh. Kita lihat aja perbuatannya. Seolah-olah dia bangun masjid tapi bikin masalah. Seolah-olah dia seorang yang dalam Islam tapi dia bikin semua polemik di dalam Islam itu, supaya kita berkelahi satu sama lain. Umat Islam ini kan asik berkelahi masalah tasyahud, goyang-goyang, tidak. Orang semuanya ngambil jabatan kan. Kita sibuk mengurus duduk macam mana begini, kunut tak kunut. Itu dibangkit-bangkitkan lagi supaya kita sibuk berkelahi tentang itu. Ya kan? Setelah kita sibuk berkelahi dengan itu, musuh Islam dikasihnya duit tuh dengan orang-orang yang suruh kita berkelahi di dalam. Nanti dalam pidato seorang yang hebat bikin pidato yang bikin menyalahnya yang tak dipaham oleh awam, berkelahi pula kawan-kawan satu sama lain. Yang ini ngambil dia, ya kan, hasil Indonesia ini diambil di keroknya kan, diam-diam, diam habislah kekayaan umat Islam itu. Itu kalau saya jawab ya, maksudnya Rasulullah itu telah memberikan peran kepada kita, jalan saja. Allah itu tetap akan memberikan rahmat. Makanya tadi ini kita mempelajarikan untuk mata hati kita, zuhud ini. Gimana kita bisa merasakan dzauq? Itu kalau ilmu tasawuf itu dzauq, rasa solat itu terasa sama kita. Bagaimana kita bisa merasakan solat? Ada lazah, ada kenikmatan. Begitu solat itu terasa dengan nikmat, 20 rakaat itu sama dengan 1 rakaat.
Jadi 20 rakaat, 23 rakaat Ramadan yang 1 juz itu sama aja dengan membaca kulhu. Itu baru itu dia, kalau itu rasa yang ada pada dirinya, itu berarti dia mendapatkan lazah, kenikmatan itu. Ini kan kadang kita pakai otak. Lama betul masjid raya ini katanya 20 rakaat 1 juz pula lagi. Itu otak yang main. Dia tidak pakai hati. Dia tidak mau merasakan, zauknya tidak dipakai, maka tak dapat dapatkan lazah. Dia kalau sudah ini yang bermain, hawa nafsu naik, 20 rakaat itu rasa 40 dia. Malam itu kalau kita mau rutin aja ya, 2 pembuka. Nah ini saya kena dinasihati para kiai, itu aja yang standar, 2 pembuka, 8 tahajud, dah 12 hajat, 2 istighosah, 3 witir, 27 rakaat lakukan tiap malam. Apa yang Anda minta dikasih Allah. Tapi apa yang rasanya tak dikasih oleh Allah, berarti Allah tak berkenan kamu di situ, karena nanti nikmat itu kamu tak tahan. Ini minta sama dukun kan kacau kan. Dukun tak semayang tak tidak, topinya terbalik-balik, kita minta pula. Macam mana kita mau minta? Allah mengampuni segala dosa kecuali musyrik. Kita tutup dengan doa kita majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang kau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini perpisahan yang kau ampuni. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah kau berikan kepada kami, dan nikmat-Mu yang telah kau berikan kepada kedua orang tua kami. Ridhailah amal soleh kami, dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Allahumma ba'id bainana wa baina wabah corona. Ya Allah, jauhkanlah antara kami dan wabah corona sebagaimana Engkau pisahkan antara barat dan timur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.